anak-anak soleh solihah kelas 4, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Lolo di Ayo Belajar Matematika bersama Bu Lolo. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita berdoa dulu yuk. Ketika berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Hari ini yang kita pelajari adalah tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Kemarin kalian sudah belajar tentang pecahan senilai. Hari ini kita mau belajar tentang jenis-jenis pecahan dan bagaimana merubah dari satu jenis pecahan ke pecahan yang lainnya. Nah, untuk pelajaran hari ini apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita akan memahami tentang bentuk-bentuk pecahan. Ternyata pecahan itu bermacam-macam. Seperti apa saja, nanti kita pelajari hari ini. Lalu yang kedua, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Lalu yang terakhir, kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Apa sih Bu, pecahan biasa tuh apa? Pecahan campuran tuh apa? Ya yuk kita pelajari dulu. Nah, kemarin kalian sudah bisa ya menentukan ini pecahan berapa. Kita lihat di situ ada berapa potong bisa yang tersisa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 7, 8, 6 dari 8 potong yang seharusnya ada di situ. Berarti 6 dari 8, kita menulisnya 6/8. 6/8 ini kita menyebutnya sebagai pecahan biasa. Pecahan yang selama ini kita tahu yang terdiri dari pembilang yang angka di atas dan juga penyebut angka di bawah itu merupakan pecahan biasa. Jadi pecahan biasa hanya terdiri dari pembilang dan penyebut seperti yang biasa kita ketahui. Makanya kita sebutnya pecahan biasa. Nah, setelah itu misal kita tambahkan dua pecahan biasa. Di sini ada tadi 6/8 ya, kita tambah dengan berapa itu? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 5/6, 7, 8 ya, 5 dari 8 berarti ini adalah pecahan 5/8. Kita tambah dengan 5/8. 6/8 ditambah 5/8 berapa? Kalian pasti sudah tahu ya cara menghitungnya, dulu sudah pernah di kelas 3. Hasilnya tinggal kita tambahkan 6 ditambah 5 berapa? Yaitu 11/8. Untuk penyebutnya tetap ya sama. Nah, di sini kita bisa mengetahui ada dua jenis pecahan biasa. Yang 6/8 dan 5/8 kita sebutnya sebagai pecahan murni. Pecahan murni itu yang seperti apa? Yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kita menyebutnya itu sebagai pecahan murni. Tapi untuk 11/8 itu kan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 11 lebih besar dari 8 ya. Kita menyebutnya adalah pecahan tidak murni. Jadi untuk 11/8 adalah pecahan tidak murni. Pecahan murni yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, sedangkan pecahan tidak murni yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi kita sudah tahu ada dua jenis pecahan biasa. Nah, pecahan tidak murni bisa kita rubah ya. Nih, misal contoh, pecahan tidak murni 8/11 tadi. Itu kan tadi dari penjumlahan 6/8 ditambah 5/8. Nah, ini sebenarnya bisa kita rubah loh. Jadi, kita bisa mengambil bagian 5/8 dan kita masukkan ke 6/8 sehingga pizzanya itu jadi penuh. Seperti ini contohnya, kita ambil bagian satu dari pizza yang sebelah kanan, kita taruh ke sebelah kiri, kita ambil satu lagi dari pizza sebelah kanan, kita taruh di sebelah kiri. Berarti pizza yang di sebelah kiri kan sudah utuh. Kalau utuh ini kan berarti kan artinya 1. Karena ini dibagi 8, maka kita sebutnya sebagai 8/8. Nah, lalu sisanya berapa? Di pizza yang sebelah kanan itu masih ada sisa
berapa pizza? Masih ada sisa 1, 2, 3. Berarti yang di sebelah kanan sekarang tinggal 3/8. Nah, 8/8 itu bisa kita tulis sebagai 1. Karena kan 8 dibagi 8 itu kan 1. Dan juga pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut sama itu nilainya 1. Nah, dengan begini kita bisa menuliskan bahwa 11/8 tadi sama dengan 1 3/8. Ya, jadi kita gabungkan 8/8-nya kita ubah menjadi 1, menjadi bilangan bulat. Lalu 3/8 sisanya kita letakkan di sebelahnya. Inilah yang disebut sebagai pecahan campuran. Jadi pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan juga bilangan pecahan biasa. Jadi bilangan bulatnya di sini adalah 1, lalu bilangan pecahan biasanya di sini adalah 3/8. Dan 3/8 ini menjadi pecahan yang murni karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Begitu ya anak-anak, paham ya? Pecahan campuran itu ada bilangan bulatnya. Jadi yang tadi 11/8 ini adalah pecahan biasa, sedangkan 1 3/8 adalah pecahan campuran. Nah, itu perbedaan antara pecahan biasa dan pecahan campuran. Sekarang kita mau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bagaimana ya caranya? Misal Bu Lulu punya 5/2, kita ubah menjadi pecahan campuran. 5/2 itu bisa kita artikan sebagai 5 dibagi 2. Nah, ini salah satu sifat pecahan, yaitu sebagai pembagian. Jadi 5/2 bisa kita ubah menjadi 5 dibagi 2. Lalu kita hitung saja 5 dibagi 2. Bisa menggunakan bantuan porogapet seperti ini. Jadi 5 dibagi 2. Ya, caranya ada 2 cara. Yang pertama seperti biasa, kalian cari pembagian 2 yang kurang dari 5 atau mendekati 5. Di sini misal 4 bagi 2 sama dengan 2. Atau kalau masih sulit pakai pembagian bisa dicari dengan perkalian. Perkalian 2, ya 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5. Oh, ternyata 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka kita tulis 2 di atas sebagai hasilnya. Jadi 5 dibagi 2 itu hasilnya 2. Nah, lalu sekarang 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya, jadi 2 ini dikali 2 ini sama dengan 4. Lalu 4-nya kita letakkan di bawahnya 5. Lalu kita kurangkan seperti biasa. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Sekarang bagaimana hasil pembagian ini bisa menjadi pecahan campuran? Begini caranya. 2 sebagai hasilnya itu adalah bilangan bulat yang ada di depan. Ya, kita letakkan dulu 2-nya di depan. Lalu 1 sebagai sisa, tadi 5 dikurangi 4 itu sebagai pembilangnya. Jadi 1 kita taruh di atas sebagai pembilang. Lalu per berapa? Per 2. Jadi untuk penyebutnya tetap sama seperti pecahan di awal. Di awal itu 5/2, maka penyebutnya di sini juga 2. Jadi 5/2 itu sama dengan 2 1/2. Pecahan biasanya adalah 5/2, pecahan campurannya adalah 2 1/2. Ya, paham ya anak-anak sampai sini? Sekarang coba kalian hitung sendiri. 15/4. Pecahan campurannya berapa ya? Bisa di pause dulu videonya. Kalau sudah ketemu nanti bisa di play lagi untuk membuktikan apakah jawaban kalian sudah benar. Sudah selesai dikerjakan? Ya, inilah jawabannya. Kita bisa mengubahnya menjadi 15 dibagi 4. Kita bagi saja 15 dibagi 4. Nah, kita cari pembagian 4 yang mendekati, yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3. Atau 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 15, yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12. Berarti di sini hasilnya adalah 3. 3 kita letakkan di atas. Lalu 3 dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka kita letakkan 12 di bawah 5. Kita kurangkan. 15 dikurangi 12 sama dengan 3.
Berarti pecahan campurannya 3, hasilnya taruh depan, lalu sisanya 3 sebagai pembilang per 4 sesuai dengan pecahan di awal, yaitu 15/4. Jadi 15/4 sama dengan 3/4. Ya, mudah kan ya anak-anak? Itu caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita lanjut lagi. Sekarang kita mengubah kebalikannya, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi ada 3 1/2, kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Yang pertama, langkah pertama, kita kalikan dulu 2 yang sebagai penyebut dengan 3 sebagai bilangan bulat di depan. Jadi 2 dikali 3 sama dengan berapa? 2 dikali 3, 2 dikali 3 adalah 6. Lalu 6 ini kita tambah. Kita tambah dengan apa? Dengan 1 yang di atas ini, 1 yang sebagai pembilang. Jadi 6 ditambah 1. Ya, 6 ditambah 1 berapa hasilnya? Yaitu 7. Nah, pecahan biasanya seperti apa? 7 ini akan menjadi pembilangnya. 7 per berapa? 2. Tetap sama, karena di pecahan awalnya itu per 2, penyebutnya 2, jadi tetap pecahan biasanya juga penyebutnya 2. Jadi 3 1/2 sama dengan 7/2. Nah, mudah ya anak-anak caranya, tinggal mengkali lalu ditambah. Coba sekarang anak-anak latihan sendiri. 2 3/5 dijadikan pecahan biasa. Di pause dulu videonya, kalau misal sudah selesai bisa play lagi dan lihat apakah jawaban kalian benar. Oke, sudah selesai. Ya, jawabannya berapa ya? Ya, yuk kita coba. 5 dikali 2. Penyebutnya dikali bilangan bulatnya. 5 dikali 2. 5 dikali 2 berapa? 10 ya. Lalu 10 kita tambah, pembilangnya 3. Berarti 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi 13 akan menjadi pembilang. Jadi hasilnya adalah 13/5 karena pecahan di awalnya per 5. Jadi 3/5 sama dengan 13/5. Mudah ya anak-anak ya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, Lulu harap kalian sudah paham. Ternyata pecahan itu tidak hanya pecahan biasa sama pecahan campuran saja, masih ada pecahan lainnya. Misal kalian lihat nih, ada beras ya, beras di sini adalah beras yang biasanya digunakan untuk zakat fitrah. Kalian bisa cermati di situ ada angka 2,5 kg. 2,5 kg adalah ukuran satu orang itu zakat fitrah 2,5 kg setiap tahun di bulan Ramadan ya, sebelum Idul Fitri. Nah, 2,5 yang perlu kita cermati di sini. 2,5 adalah pecahan. Namanya adalah pecahan desimal. Jadi pecahan desimal adalah pecahan yang ada komanya ya di situ. Jadi bilangan bulat diikuti dengan koma. Lalu di belakangnya adalah bilangan pecahannya. Jadi yang 2 ini adalah satuan seperti yang biasa kita tahu, dia di depan koma. Lalu yang di belakang koma, si 5 ini kita sebutnya sebagai persepuluhan ya. Itu adalah bilangan pecahannya. Bilangan desimal tidak hanya terbatas 2,5 seperti itu. Bisa jadi seperti ini ya, panjang. Ini kita membacanya 25,125 ya, 25,125. Kita menyebutkan satu persatu angka pada belakang koma karena mereka memang bukan ratusan atau puluhan atau satuan ya. Jadi 2 yang di depan seperti kita tahu dia adalah puluhan, maka kita membacanya 20. Lalu 5 di sebelahnya adalah satuan, maka ya sudah kita baca 5. Lalu 1 yang di belakang koma itu namanya persepuluhan, kita cukup sebutkan 1. Lalu 2 yang di sebelahnya namanya perseratusan,
kita sebutnya 2, dan yang terakhir itu namanya per 1000-an. Ya, kita sebutnya 5 begitu saja. Jadi, kok bisa sih Bu disebut per 100-an, per 1000-an, per 10-an? Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di video selanjutnya ya, nanti di pembelajaran selanjutnya insya Allah kita akan bahas kenapa kok disebut per 10-an, per 100-an, dan per 1000-an. Jadi diingat-ingat anak-anak, pecahan desimal adalah pecahan yang merupakan bilangan bulat diikuti koma, dan di belakang koma adalah bilangan pecahannya. Lalu pecahan yang terakhir, jenis terakhir, ini kalian coba dilihat, di situ ada diskon 20% buku anak. Ya, di sini ada iklan tapi udah lewat ya. Gak usah dipikirin mau ada diskon gitu, enggak. Jadi kalian pasti menemukan ya ada diskon berapa persen gitu. Nah, persen ternyata juga merupakan pecahan ya. Di sini contohnya adalah 20%. Ini merupakan pecahan yang namanya persen. Lah, kok persen kok pecahan sih Bu? Gimana caranya persen disebut pecahan? Ternyata persen itu artinya adalah per 100. Persen itu merupakan pecahan yang penyebutnya 100. Jadi 20% itu bisa kita sebut sebagai 2 per 100. Ya, maka dari itu persen disebut sebagai pecahan. Ya, begitu anak-anak. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar banyak hari ini. Yang pertama kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Ada pecahan biasa seperti 6/8 itu. Ada pecahan campuran seperti 1, 3 per 8. Ada pecahan desimal seperti 2,5 dan persen seperti 20% yang barusan tadi. Lalu kita juga sudah bisa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Lulu harap pelajaran hari ini menyenangkan dan kalian bisa menguasainya dengan baik. Nah, karena kalian sudah menguasai, seperti biasa akan ada tantangan. Ada 2 saja, seperti biasa. Nomor 1, manakah yang termasuk pecahan desimal? Ya, seperti biasa tantangan ini bisa kalian kerjakan di Google Form yang linknya ada di deskripsi video ini, seperti pembelajaran sebelumnya. Jadi kalian nanti tinggal memilih A, B, C, atau D. Sekarang bisa kalian catat dulu di buku kalian. Lalu tantangan yang kedua, bentuk pecahan biasa dari pecahan di bawah ini adalah, jadi ada pecahan 2, 2 per 4. Bentuk pecahan biasanya berapa? Nanti akan ada 4 pilihan di Google Form-nya. Kalian silahkan memilih. Jangan lupa dihitung dulu ya, jangan asal memilih. Ini untuk mengecek apakah kalian benar-benar sudah memahami materi hari ini. Oke, segitu dulu pelajaran matematika hari ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah banyak belajar. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa setelah selesai belajar, kita harus berdoa dulu. Sikap berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Oke, sekian pelajaran matematika dari Bu Lolo. Sampai jumpa lagi di pembelajaran matematika selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat ya anak-anak solih solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.